Halo, ketemu lagi dengan saya Arbi dari arbidesign.com. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang compositing image menggunakan Node Editor di Blender. Jadi, compositing ini dia adalah proses penggabungan dua image menjadi satu, terus ditambahin beberapa efek. Nah, biasanya itu mungkin teman-teman familiar itu penggunaannya menggunakan Photoshop. Nah, kali ini kita gunakan di Blender. Jadi sebenarnya konsepnya itu Photoshop dengan compositing Photoshop dengan Blender itu sebenarnya sama. Misalnya sini kita buka juga Photoshopnya. Oke. Nah, ini blendernya kita buka Node Editor. Jadi kita pilih ini di view sini. Jadi Node Editor. Oke. Nah, ini Photoshop sudah terbuka. Kita buat dulu. Nah, ini pixelnya ini 180x720 pixel yang saya gunakan atau dimensinya. Setelah itu kita open image-nya, masukkan image-nya. Di sini kita ada saya sudah ada filenya di sini. Oke, nah saya ada dua. Jadi kita open aja dua-duanya. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, kalau di Photoshop untuk masukkan image-nya setelah di open kan dia tinggal di drag and drop aja ke sini gitu kan. Nah, misal ini, oke, dia sudah ada. Kalau di Blender ini, dia ini pertama kita aktifkan dulu di sini. Ini node untuk compositing-nya. Kalau ini untuk node materialnya, ini untuk compositing image-nya. Setelah itu kita centang use nodes dan backdrop. Backdrop ini gunanya nanti image hasilnya itu ada di belakang sini. Ini kita hapuskan dengan tekan A, pilih semua, lalu tekan X. Lalu kita masukkan add input image di sini. Atau lebih cepat teman-teman bisa menekan shift A atau add. Lalu pilih input, pilih image. Nah, ini sudah ada, kita open image-nya. Misalnya sini sama seperti tadi, kita buka. Nah, ini file BG JPEG. Oke, ini sudah. Nah, ini sama. Jadi, ini udah ada filenya, lalu kita pilih outputnya viewer. Jadi untuk melihat outputnya ini kita gunakan tadi shift A, output, pilih viewer. Ini sudah ada. Lalu kita sambungkan sini kabelnya. Oke. Nah, terlihat. Nah, untuk misalnya ini terlalu dekat, kita zoom out, tekan V, lalu Alt V untuk zoom ini. Nah, ini misalnya kita sudah punya untuk ininya, node to background sama seperti ini. Lalu ini ada char karakternya. Kita juga memasukkan char ini ke sini. Jadi kalau di Photoshop ini kita tinggal drag and drop aja. Oke. Nah, kalau di Blender beda. Blender ini, misalnya ini kita pilih ini, image ini, not image. Kita duplikat, shift D. Lalu kita pilih image yang char tadi. Nah, nah di sini belum tergabung karena emang kabelnya ini belum disatukan. Nah, inilah bedanya Blender sama Photoshop. Jadi Blender ini dia node base node. Ini node. Nah, kalau di Photoshop ini dia layer base. Ini layer. Misalnya gini. Ini kan char ini mau berada di depan si background ini. Nah, untuk menyatukannya kita shift A lagi, add, lalu kita pilih color. Nah, sini ada alpha over. Kita pilih alpha over. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini masih kita masukkan ke sini. Lalu coba kita view. Nah, ini telah menyatu. Cuman bedanya di Blender gini. Kalau di Photoshop, image yang paling atas ini atau layer yang paling atas ini, image itu berada di atas. Tapi kalau misal layer yang ini kita pindah ke bawah, dia menghilang karena dia tertiban sama layar yang ada di sini. Jadi layar yang ada di atas ini, nah, ini mengatur posisinya. Misal ini ada di atas, dia jadi ada di atas layar yang ini, layar backgroundnya. Nah, kalau di Blender ini kebalik. Nah, jadi image yang ingin ada di atas dari backgroundnya itu dia harus ditaruh di bawah. Ini bedanya
perbedaan dari si Blender sama Photoshop. Nah, ini layer base, kalau Blender node base. Nah, misalnya setelah ini udah jadi, teman-teman ingin menambahkan efek, gitu kan? Nah, kalau di Photoshop ini, teman-teman ingin menambahkan efek, teman-teman pilih layarnya dulu. Misal layar ini kita kasih atau kita atur image-nya, adjustment warna atau pewarnaannya kita atur. Kan tinggal pilih image, adjustment, lalu sini misalnya color balance. Nah, misalnya untuk mengatur si layar 2. Oke, misalnya seperti itu. Nah, kalau di Blender ini juga bisa. Jadi kita masukkan dulu, ada Shift A, lalu sini ada pilih color. Ini Shift A, color, nah pilih color balance. Nah, ini kita satukan ini dengan cara ini. Nah, kita deketinnya ke kabelnya. Nanti kalau kabelnya udah warna kuning, kita klik, dia langsung menyatu. Nah, jadi kita tinggal atur aja nih warnanya. Misal ini ke sini. Nah, ini terlihat lebih ungu, lebih biru, agak kuning. Ya, saya cukup. Nah, ada biru. Nah, sudah. Tapi warna background ini nggak berubah. Karena yang dirubah ini hanya node si nenek-nenek. Sama seperti tadi, hanya yang ini sama seperti tadi. Yang dirubah ini cuma layar 2-nya aja. Nah, kita ke sini. Nah, kalau ininya dipindahin ke sini, hasilnya adalah semuanya berubah. Karena yang dirubah ini adalah dari hasil dari node gabungan dari si background dengan si char. Nah, misalnya setelah ini kita mau menambahkan beberapa efek gitu kan. Kalau di Photoshop ini kan, misalnya ini udah ada 2 ini. Misal backgroundnya kita mau kasih filter blur gitu kan. Kita Gaussian blur. Ups, maksudnya ini kita klik dulu layarnya, dari filter pilih blur, Gaussian blur. Nah, background dia ngeblur, gitu kan. Nah, kalau di Blender sama caranya. Jadi kita pilih, sebelumnya kita munculkan dulu Shift A untuk add, lalu kita pilih filter. Di sini ada blur juga. Jadi untuk menambahkan efek ini, teman-teman bisa menekan Shift A, lalu pilih filter, pilih blur. Nah, blur ini, misalnya sini saya rubah jadi face Gaussian. Nah, ini kita tinggal arahkan ke node-nya yang mana yang mau di blur. Misalkan background-nya kita blur. Kita klik aja. Nah, dia udah otomatis nyatu. Lalu misalnya kita klik relatifnya. Misal di sini saya pilih Y. Nah, misalnya sekitar taruh 2% aja. Nah, background-nya ngeblur. Terlalu banyak, 0,5. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini mungkin beberapa tambahan efek lagi. Misalnya kita bisa nambahin lagi efek. Misal sini biar lebih tajam, kita pakai filter. Pilih filter lagi. Di sini ada sharpen untuk menajamkan. Nah, biar lebih tajam. Cuman kita bisa kurangi jadi 0,1 aja. Nah, cukup. Terus misal di sini saya ingin memakai land distort. Land distort ini dia ada di distort. Sini ada lens distort. Nah, misal di sini kita tekan klik fit-nya, lalu dispersinya ini. Nah, oke, kita pakai efek seperti itu. Nah, kalau di Photoshop kita tinggal pilih layarnya, lalu kita klik filter, lalu kita tambahkan filternya. Nah, kalau di Blender ini kita tinggal menambahkannya, tinggal Shift A, lalu pilih filternya seperti ini. Di filternya banyak, tinggal dipilih, lalu dimasukkan aja, langsung dimasukkan ke kabel dari si node yang mau diedit. Di sini kita tambahkan lagi, misal saya mau nambahin vignette di sini.
misalnya kita ini sudah, lalu kita pilih color. Nah, di sini kita pilih mix. Distortnya ada 1. Nah, ini udah jadi. Misalnya sini kita rubah jadi multiply. Oke. Nah, ini tinggal kita tambahin blur di sini. Misalnya ini 30, ini 30. Ini terlalu hitam, kita kurangin aja 5. Nah, oke. Jadi untuk melihat hasil dari basic compositing ini, kita bisa merubah ini di Node Editor ini jadi UV Image Editor. Nah, ini kita rubah jadi Viewer Node. Oke. Nah, hasilnya tadi sama. Jadi bedanya Blender dengan Photoshop ini, kalau Blender ini dia layer base, bisa kita close. Nah, kalau Blender ini node base. Dan untuk penggabungannya ini, image yang berada di atas itu, dimasukkannya itu dia di bawah, bukan di atas. Nah, ini dia akan tertiban dengan image yang ini, karena dia ini, node-nya ini dia ada di bawah. Ketika ini dipindah ke atas, dia berada di atas. Nah, penggunaan efeknya ini, seperti tadi saya jelaskan, dengan Shift A, filter, lalu pilih efek-efeknya. Setelah itu, tinggal disatukan atau dipilih aja kabelnya yang mana. Misalkan, kayak tadi, ini mau di blue neneknya, kita tinggal arahkan aja ke kabelnya. Ketika kuning, kita klik kiri. Otomatis, dia langsung menyatu, lalu kita masukkan misal value-nya 5. Dia akan blur. Nah, oke. Begitu juga dengan efek-efek yang lain. Nah, di sini ada banyak, misalkan mungkin di akhir saya tambahkan lagi, ini ada RGB curve. Nah, misalnya gini, S. Nah, ini prosesnya, ini berubah warnanya kan. Nah, jadi teman-teman tinggal atur aja yang menurut teman-teman pewarnaannya cocok. Untuk compositingnya, oke. Sekian dari saya, semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih.